Kini Zara hanya bisa menangis sejadi-jadinya, ada rasa sedih dan juga bahagia, keduanya telah tercampur menjadi satu. Saga mencoba menenangkan istrinya dengan memeluknya. Zara pun sangat membutuhkan seseorang untuk bisa menenangkan hatinya, dan ia merasa sangat beruntung telah memiliki seorang suami yang dengan tulus mencintainya. Maura dan Akila, keduanya ikutan menangis penuh haru saat menyaksikan bunda mereka menangis seperti itu. Sedangkan Nyonya Jelita, ia malah tersenyum senang karena Zara adalah putri dari sahabatnya, yang dulu sempat akan menjodohkan putranya dengan salah satu putri mereka, dan rupanya ini semua telah menjadi kenyataan. Naura dan Zara, kalian berdua adalah menantu terbaikku, aku sangat beruntung putraku dipertemukan dengan kalian berdua. Ungkapnya dalam hati. Setelah tahu jika dirinya masih memiliki seorang ibu, Zara sudah tidak sabar untuk segera bertemu dengan ibunya, namun Saga sudah berjanji padanya untuk mempertemukan dirinya dengan Nyonya Kinan besok pagi di tempat yang sudah ditentukan oleh Komisaris Wira. Sesuai yang sudah disepakati keduanya. Apalagi beberapa hari ini Nyonya Kinan terus mendapatkan teror, ia pun memutuskan untuk tetap berada di dalam rumahnya sampai keadaan benar-benar aman. Zara sudah tidak sabar menunggu besok, karena ia akan bertemu dengan ibu kandungnya. Saat berada di atas ranjang tempat tidur, Saga berusaha mengorek informasi tentang pelaku yang telah menculiknya. Lantas kamu masih ingat tidak wajah orang-orang yang telah menculikmu? Kemudian Zara mencoba mengingat kembali peristiwa naas yang telah menimpanya 20 tahun yang lalu. Maaf Mas, aku tidak bisa mengingatnya. Semuanya terlihat buram, yang aku ingat hanya dua orang pria mengenakan baju serba hitam menggunakan sebuah topeng, salah satu dari mereka telah membekapku dan memukul kepalaku dengan stik baseball. Jawaban dari Zara membuat Saga semakin tersulut emosi. Kamu tenang saja sayang, aku akan membalas semua perbuatan mereka, karena telah membuatmu hidup menderita selama bertahun-tahun. Terima kasih Mas, aku bersyukur telah dipertemukan denganmu. Ucapnya tersipu malu. Aku juga sangat beruntung telah memilikimu dan mencintaimu. Balasnya tersenyum senang. Oh iya Mas, aku masih ingat dengan suara si penculik, suara itu selalu terngiang-ngiang di telingaku. Ujarnya meyakinkan suaminya. Benarkah itu? Iya Mas. Saga pun berencana untuk memberitahukan hasil interogasinya terhadap istrinya kepada Komisaris Wira, siapa tahu saja bisa berguna, meskipun cukup sulit mengenali suara seseorang tanpa tahu wujud wajahnya seperti apa. Pagi ini rencananya Komisaris Wira akan mempertemukan Nyonya Kinan dengan Zara, alias putri kandungnya yang selama ini ia cari. Komisaris Wira sengaja tidak memberitahu maksud dan tujuannya mengajak sang Nyonya Kinan pergi ke suatu tempat, otomatis Nyonya Kinan semakin penasaran dibuatnya. Kali ini tempat yang dijadikan untuk pertemuan mereka adalah kawasan area markas besar kepolisian, mengingat keselamatan Nyonya Kinan dan juga Nyonya Zara sempat terancam. Sampai saat ini para pelaku masih belum ditemukan. Meskipun sudah ada yang mereka curiga, akan tetapi entah kenapa, Komisaris Wira merasa ada pihak lain juga yang ikut andil dalam kasus ini, dan semuanya masih belum bisa terpecahkan sampai saat ini, bukti kuat untuk menjerat pelaku pun belum bisa untuk memberatkannya nanti di pengadilan. Di sini Komisaris Wira cukup kesulitan mencari identitas asli si pelaku, mengingat para pelaku ini merupakan orang kuat dan berpengaruh. Beruntungnya Saga memiliki suatu rencana besar dan ia pun sudah memberitahu langsung kepada Komisaris Wira, dan ia sangat setuju atas ide nekat yang dilakukan oleh Sagara. Zara sudah tidak sabar untuk segera bertemu dengan ibu kandungnya, sedangkan Nyonya Kinan masih penasaran kenapa dirinya dibawa ke kawasan markas besar kepolisian. Di dalam aula milik Polri, kini Zara dan Nyonya Kinan telah dipertemukan. Zara merasa sangat bahagia, sedangkan Nyonya Kinan malah terlihat kebingungan. Kali ini Zara hanya didampingi oleh sang suami tercinta, sedangkan Nyonya Kinan hanya didampingi oleh Sandra dan juga Komisaris Wira.
Nyonya Kinan, sekarang Anda tidak usah melakukan pencarian lagi tentang putri bungsu Anda, atau tepatnya Nona Tita, karena saat ini putri kandung Nyonya sudah berada di sini dan sedang memandangi Anda. Ucapnya sampai bibirnya gemetar, karena tidak kuasa menahan haru atas pencariannya selama 20 tahun lamanya, dan kini telah berbuah manis tepatnya di hari ini, di mana seorang ibu yang kehilangan dua putrinya sekaligus akibat tragedi penculikan yang terjadi 20 tahun yang lalu, yang telah membuat Nyonya Kinan seperti kehilangan seluruh jiwanya, penderitaannya selama 20 tahun lamanya, kini sudah terbayarkan. Dan Komisaris Wira pun merasa sangat bersyukur kepada Sang Pencipta atas kejadian ini. Kini pandangan Nyonya Kinan tertuju ke arah Zara, dari jarak hampir 10 meter, ia sudah bisa melihat senyuman dari putri kecilnya yang telah lama ia rindukan. Tita putriku. Ucap Sang Nyonya Kinan sembari melangkah cepat menuju putrinya, begitupun dengan Zara, ia melangkah cepat sambil menangis terisak menuju arah ibunya. Saga yang menyaksikannya langsung pun ikutan terharu, ia sampai meneteskan air matanya, lalu ia buru-buru menyusutnya dengan ibu jarinya. Kini Zara dan Nyonya Kinanti saling berhadapan, keduanya saling menatap dan air mata terus saja membasahi wajah mereka. Putriku, Tita, kau telah kembali nak, ini aku ibumu yang sudah lama merindukanmu, peluk ibu nak, hiks, ibu sangat menyayangimu. Ucapnya sambil merentangkan kedua tangannya. Zara pun segera memeluk ibu kandungnya. Ibu, aku juga sangat merindukanmu, aku pikir jika hidupku hanyalah sebatang kara, ternyata aku masih memiliki seorang ibu, hiks. Maafkan ibumu ini Zara, ibu tidak becus menjagamu dan juga kakakmu, ibu terlalu sibuk dengan dunia bisnis, sampai-sampai kalian diculik oleh orang yang dendam terhadap ibu dan juga mendiang ayahmu, ini semua adalah kesalahan ibu dan juga ayahmu, maafkan ibu nak, kau sudah banyak menderita gara-gara keegoisanku. Kali ini Nyonya Kinan malah menyalahkan dirinya sendiri, dan memang pada kenyataannya seperti itu, di mana pada saat itu Nyonya Kinan sibuk dengan bisnis fashionnya, sedangkan mendiang Tuan Sastro sibuk dengan perusahaan pertelevisiannya yang sedang maju pesat. Kali ini keduanya masih saling berpelukan sebagai tanda melepas kerinduan yang sudah lama terpendam. Zara, kamu adalah satu-satunya pewaris tunggal keluarga Sastro Wardoyo, dan ibu akan menyerahkan semuanya padamu, kelolalah perusahaan peninggalan ayahmu, kau berhak atas itu semua, dan ibu akan memecat Felix sebagai CEO di perusahaan Sastro Gemilang Group. Mendengar hal itu, entah kenapa Zara merasa telah menanggung beban yang sangat berat, Zara masih awam dan tidak paham mengenai soal perusahaan, apalagi dianjurkan untuk mengelolanya. Tapi maaf Bu, Zara rasanya belum siap untuk mengelola perusahaan sebesar itu. Kan ada suamimu, mintalah bantuannya karena ibu sangat yakin jika Sagara adalah pria hebat di bidang ini, dan ibu sangat beruntung kau berjodoh dengannya, mau ya nak? Pintanya memohon. Kini Zara malah mengalihkan pandangannya ke arah suaminya, dan Saga pun mengangguk, pertanda ia setuju atas tawaran ibu mertuanya tersebut. Baiklah Bu, Zara akan berusaha untuk bisa mengelola perusahaan peninggalan ayah. Sekali lagi terima kasih ibu atas kepercayaan terhadapku. Sudahlah nak, kamu tidak usah berkata seperti itu, aku adalah ibumu dan seluruh aset perusahaan peninggalan ayahmu sudah menjadi hak milikmu. Zara pun tersenyum bahagia, ia tidak menyangka jika keluarganya berasal dari orang yang berada, padahal sedari kecil Zara hidup dalam kesederhanaan.